Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kali ini Bu Prilly akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar pemetaan. Mohon maaf hanya menggunakan alat yang seadanya, tapi semoga materi dapat tersampaikan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, pengertian peta. Seperti yang sudah kalian pernah baca, peta merupakan gambaran muka bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilengkapi oleh simbol. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai peta atau seni atau teknik itu disebut dengan kartografi. Oke, jadi peta merupakan alat komunikasi, alat bantu, dan juga alat untuk menyampaikan data. Kenapa peta sangat penting bagi ilmu geografi? Nah, hal ini antara lain peta dapat menunjukkan sebaran, menunjukkan letak atau posisi suatu tempat di atas permukaan bumi, dan juga berbagai informasi lain, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, perlu diingat peta itu merupakan basis data. Maksudnya gimana? Jadi data asli yang diperkecil jumlahnya atau diklasifikasikan agar mudah dipahami dan dapat mewakili tempat-tempat yang dipetakan. Sehingga nantinya beberapa detail lokal sering tersaring dan hilang. Jadi memang nggak semuanya informasi yang ada di permukaan bumi dapat disajikan di dalam peta. Nah, peta ini juga digambar dengan sangat teliti dan menyajikan berbagai objek atau kenampakan yang ada di permukaan bumi. Informasi yang sedikit dapat digambar pada beberapa lembar peta. Jadi terkadang ada satu peta yang hanya memuat satu tema saja. Nah, beberapa fungsi peta antara lain, yang pertama, dia dapat menunjukkan posisi relatif. Kemudian memperlihatkan ukuran. Karena peta memiliki skala sehingga kita bisa mengukur objek di permukaan bumi dengan mengalihkannya dengan skala. Kemudian dapat juga memperlihatkan bentuk. Contohnya seperti bentuk benua, negara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jenis-jenis peta. Ada beberapa jenis peta. Yang pertama berdasarkan isinya, ada dua, yaitu peta umum atau bisa kita sebut dengan peta topografi. Dia ini menampakkan unsur-unsur alam dan buatan manusia yang ada di permukaan bumi. Yang kedua adalah peta tematik. Dia ini menyajikan informasi khusus yang ada di permukaan bumi. Contohnya adalah peta jenis tanah. Jadi dia hanya memuat satu tema saja biasanya. Kemudian yang kedua berdasarkan skala. Yang pertama peta kadaster atau peta teknik. Peta ini memiliki skala yang sangat besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000 dan seterusnya hingga peta geografis di mana skalanya lebih dari 1:1 juta. Perlu diingat,
yang disebut dengan skala itu adalah perbandingan. Perbandingan apa? Yaitu perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Nah, contoh ya, 1:5000 artinya 1 cm di peta mewakili 5000 cm pada jarak sebenarnya. Atau kalau kita tuliskan, ini sama dengan 1/5000. Nah, karena skala ini merupakan perbandingan, semakin besar penyebut skalanya, ini penyebut skala ya, maka skala itu semakin kecil. Maksudnya gimana? Jadi karena ini pembagian, jika yang di bawah ini semakin besar, maka skalanya justru semakin kecil, bukan semakin besar. Nah, ini seringkali terbalik ya. Jadi misalkan antara 1:5000 dengan 1:10.000, kira-kira skalanya besar yang mana? Nah, besar yang 1:5000. Kenapa? Karena di sini 1 sama dengan 5000, di sini 1 sama dengan 10.000 cm. Skala selalu dalam satuan cm. Jadi contohnya gini, 1:5000, dia ini akan memiliki luas wilayah, cakupan wilayah lebih sempit dibandingkan dengan yang 1:10.000. Kemudian dia ini kenampakannya akan lebih detail. Sedangkan 1:10.000 jika dibandingkan dengan 1:5000, dia akan memiliki cakupan wilayah yang lebih luas. Dan isi petanya dia kurang detail. Ingat ya, jadi ini adalah peta skala yang lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Tapi cakupan wilayahnya di sini memang lebih sempit. Jadi kalau digambarkan ini 1:5000 peta A. Peta B dengan wilayah yang sama. Kebalik. Yang ini 1:10.000. Peta B dengan wilayah yang sama, dia akan lebih detail. Oke, jadi contohnya apa? Kalau peta yang sangat besar, contohnya misalnya peta kadaster ya, dia kan 1:100. Artinya 1 cm mewakili 100 cm saja. Contohnya adalah peta desa. Nah, kemudian perbandingannya dengan peta geografis yang memiliki skala lebih dari 1:1 juta, itu contohnya adalah peta Indonesia, bahkan peta dunia. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keadaan objeknya dinamis dan stasioner. Sesuai namanya, peta dinamis berarti isinya berubah-ubah. Contohnya adalah peta transmigrasi. Jadi dia cepat sekali berubah dalam kurun waktu yang singkat. Kemudian peta kepadatan penduduk. Sedangkan peta stasioner dia isinya keadaannya lebih stabil atau meskipun berubah dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya adalah peta tanah. Kemudian peta geologi atau peta administrasi. Sekarang kita masuk ke komponen peta. Jadi sebuah peta disebut sebagai peta yang lengkap jika dia memiliki ke-10 komponen ini. Berbeda dengan denah yang dia merupakan peta yang lebih disederhanakan lagi.
dengan data yang lebih sedikit, kemudian hanya memiliki orientasi dan menunjukkan rute atau jalur atau lokasi di tempat yang atau wilayah yang sempit, berbeda dengan peta yang lebih luas. Nah, untuk lebih memudahkan, kita singkat dengan Jus Lesi bikin gatal oni. Apa saja? Yang pertama, Ju-nya adalah judul. Judul ini berfungsi untuk menggambarkan isi peta. Judul ini ditulis dengan huruf tegak kapital bold. Kemudian yang kedua, S-nya adalah skala. Skala seperti tadi ya, perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya. Ada 3 jenis skala, yaitu yang pertama skala numerik. Bentuknya 1:5000. Ini adalah peta numerik, menggunakan angka saja. Yang kedua adalah skala grafis atau skala grafik atau skala gambar. Contohnya bentuknya adalah seperti ini. Dalam peta grafis, skala grafis, kurang lebih bentuk dasarnya adalah seperti ini, menggunakan garis dengan strip-strip atau kotak-kotak ini, di mana satu kotak atau satu strip ini merupakan 1 cm. Nah, konversi di sini adalah kilometer. Kalau dikonversikan ke dalam skala numerik, maka membacanya adalah, karena satu strip ini 1 cm, garisnya lurus dengan 5, maka 1 cm mewakili 5 km, yang kemudian kalau di skala numerik harus diubah menjadi senti. Berarti skala grafis ini dibacanya 1:500.000. Nah, skala grafis ini memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah dia lebih dinamis. Ketika memperbesar atau memperkecil skala grafis akan ikut berubah sehingga skalanya akan tetap benar ketika dikonversikan ke dalam skala angka. Yang ketiga adalah skala verbal dalam bentuk kalimat. Contohnya 1 cm mewakili 1 km. Namun ini jarang digunakan di Indonesia ya. Yang ketiga adalah legenda. Legenda ini fungsinya adalah untuk menjelaskan simbol. Biasanya letaknya berada di kanan bawah, pojok kanan bawah atau pojok kiri bawah. Yang keempat, C-nya simbol. Simbol ini fungsinya untuk mewakili objek yang ada di permukaan bumi. Simbol ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah simbol titik, kemudian garis, kemudian area atau poligon atau luasan, dan simbol warna. Simbol titik ini juga dibagi 2, geometri dan piktoral. Simbol geometri contohnya kayak ibu kota dan sebagainya. Kalau piktoral ini menunjukkan sesuai dengan objeknya. Contohnya gambar jangkar menunjukkan dia ini pelabuhan. Terus gambar pesawat menunjukkan pelabuhan dan seterusnya. Simbol garis menunjukkan fenomena alam yang berbentuk garis. Contohnya rel, kereta api, jalan, sungai. Simbol luasan atau area atau poligon ini menunjukkan wilayah memiliki luas. Contohnya danau, benua. Kemudian yang keempat adalah simbol warna.
Simbol warna ini untuk membedakan objek berdasarkan warnanya. Contohnya, samudra semakin atau air semakin dalam, warnanya semakin gelap. Yang kelima adalah garis. Ada 2, garis tepi dan garis astronomis atau grid. Garis tepi ini tujuannya apa? Untuk memudahkan dalam menggambar peta dan juga supaya peta terlihat lebih rapi dan batasnya terlihat. Kemudian garis astronomis atau grid ini menunjukkan lintang bujur karena peta itu menggunakan sistem koordinat untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi. Jadi garis astronomis ini sangat penting. Yang keenam adalah tahun pembuatan. Tujuannya apa ada tahun pembuatan? Supaya mempermudah pembaca atau pengguna peta mengetahui perubahan fenomena, terutama fenomena yang gampang berubah yang di peta dinamis tadi. Jadi tahun pembuatan itu sangat penting. Kemudian L-nya adalah lettering atau tata tulis. Jadi dalam menuliskan nama-nama di dalam peta tidak boleh sembarangan supaya tidak ruwet petanya dan supaya mudah dibaca. Yang kedelapan adalah orientasi atau penunjuk arah. Nah, dalam peta penunjuk arah ini, arah utara selalu menghadap ke atas. Yang kesembilan, nama pembuat. Nama pembuat juga sangat penting dicantumkan untuk mempertanggungjawabkan isi dari peta tersebut. Dan yang terakhir adalah inset. Inset ini tujuannya untuk memperlihatkan memperlihatkan objek pada wilayah yang lebih luas. Oke, jadi ini beberapa materi terkait dengan dasar-dasar pembuatan peta, dasar-dasar pemetaan sampai di komponen peta terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan lewat video yang lain. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.